saya heran ada berapa orang di dalam dunia penerbangan di dalam Indonesia yang masih promosikan misalnya luar negeri. Sekolah ke luar negeri. My God, man, come on. Jadi kayak nggak cinta Indonesia ya kayaknya. I don't know, man. Tapi kalau misalnya di sana bagus dan anak itu misalnya dapat It's okay ya. sukses, it's okay. Ini enggak juga. Iya. Indonesia lebih bagus. Iya. Guru-guru kita di Indonesia, instruktur kita, senior kita, pilot kita paling jago. Saya dapat komunikasi sama Qatar. Bilang Indonesian pilot yang join Qatar itu paling bagus. Wish. Sumpah demi Allah. Senior pilot di dalam Indonesia. Oh my God, man. Saya kenal geniuses. They are really wow. Iya. Dan saya nggak kaget one day mungkin in the future saya lihat dan ini mimpi saya juga lihat salah satu pilot Indonesia bisa gabung di NASA. Saya nggak kaget kalau itu terjadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali diskusi kita seputar dunia penerbangan. Seperti biasa kita bersama Kapten Abbas Yahya Ali, Kapten Senior asal Yaman. Beliau sudah bar 4 ya, bar 4. Sekarang sudah mengabdi penuh sebagai kepala sekolah di Lombok, kepala sekolah penerbangan di Lombok. Kita mau tahu banyak tentang keunggulan-keunggulan sekolah penerbangan di Indonesia atau di Lombok itu seperti apa dibandingkan dengan sekolah-sekolah penerbangan yang ada di luar negeri. Di depan saya ada Kapten Abbas Yahya Ali. Ini beliau yang kapten yang dikenal ganteng sama orang-orang sini. Di YouTube juga dikenal cukup ganteng kapten ini. Selain ganteng, Kapten Abbas Yahya Ali ini adalah kapten senior yang cerdas. Kabarnya cerdas. Cap, apa kabar Cap? Alhamdulillah. Baik ya. Ya alhamdulillah. Kalau ganteng senior udah tua saya nih. Usia berapa sekarang? Saya udah tua. Udah tua ya. Udah nggak pakai ganteng-ganteng lagi. 35 tahun. Oh, 35 tahun. Ya, sama lah usia kita, Cap. Saya juga 35. 85 ya, Cap ya? 85. Oh, sama kita. Saya bulan apa lahir, Cap? Bulan Juli. Oh, bulan Juli. Berarti tua anak saya dong. Oh iya? Iya, saya April, kalau nggak salah April, 9 April. Oh gitu? Oh iya, cuma bulan depan. Jadi kita makanya... Terima kasih kuda-kuda. Iya. Apa yang disiapkan ya? Makanya fish kita agak beda-beda mirip-mirip ya, Cap ya? Siap. Cap, dunia penerbangan ini kan dunia yang asing. Didengar sama banyak orang, tetapi asik diperbincangkan dunia penerbangan ini. Nah, Kapten ini kan sudah berkarir di banyak tempat sebagai instruktur penerbang, sebagai instruktur pilot, calon-calon pilot. Yeah. Sekarang masuk di Lombok, kemudian menjadi kepala sekolah di sini. Nah, kita mau tahu ini, Cap. Ini kan Lombok ini sudah dikenal sebagai pusat pendidikan pilot yang cukup yang cukup baik kualitasnya. Yeah. Tidak kalah dibandingkan sekolah-sekolah penerbangan yang ada di luar negeri. Dan kita juga punya pesawat latih yang tercanggih di Asia ya, Cap ya. Kemudian mau datangkan lagi tambahan pesawat yang lebih canggih lagi. Ini luar biasa sekali. Kita senang sekali di NTB ada fasilitas seperti ini. Iya, sebetulnya yang agak lebih penting daripada pesawat, mau pesawat apapun itu adalah lokasi. Kalau kita di dalam NTP ini adalah lokasinya. Lokasinya paling cocok untuk latihan. Gitu ya. Pilot, calon pilot ya. Lokasi sebetulnya yang saya di sini selalu alhamdulillah gitu, selalu syukur kita dapat lokasi seperti lokasi Lombok ini NTB untuk ya. training pilot, karena gimana ya? Mungkin hanya pilot yang tahu itu ya. Gitu, ya. Kalau saya bicara sama misalnya orang pilot, dia pasti paham maksud saya, karena
bandara yang ada di NTB. Bandara kita internasional ya, Bandara Lombok. Ya, dan juga kita ada Sumbawa, Ya, ada Bima. koneksi ke jadi bandara. lengkap. Oke, koneksi Lengkap. ke Bandara Sultan Kaharudin di Sumbawa dan Bandara Salahuddin di Bima. Di Bima, dan juga karena safety, training safety di atas NTP training itu safe banget. Pertama, nggak banyak traffic, nggak banyak rintangan hal pesawat, ya, dan tantangan. tidak ada obstacles seperti gunung ya. Gunung apa? Kita ada punya gunung ini Gunung Rinjani, Kep. Oh, itu jauh ya? Dari tempat latihan. Jauh sekali. Ada juga Gunung Agung. Di Bima juga ada Gunung Tambora. Jauh, kita nggak sampai ke sana. Oke, di Very Bima far Dompu away. ya. Kita landing di Bima, gunungnya masih jauh. Cuma karena kalau misalnya meletus, Iya. asapnya ke arah sini, Kena ya. di situ kita nggak terbang di situ. Itu saja. Tapi fasilitas terbang di sini sudah cukup lengkap ya, Kep ya, dari Cukup lengkap. bandara internasional. Saya terbang di Jawa 8 tahun. Dan setelah datang ke NTB, saya lihat kondisi training di NTB, saya jadi shock. Wow, my God, kenapa ini nggak pernah di Iya. Nggak pernah diekspos ya? Di-expose, ya, betul sekali. Nggak ada yang expose dan nggak ada yang waktu itu yang betul support atau jaga ya. Tapi alhamdulillah setelah kita explain, setelah kita kasih tahu, sekarang sudah ada support, dari semua. Iya. Dari Pemda sini juga support, alhamdulillah. Kapten Abbas sudah berapa banyak berkarir sih di berapa sekolah penerbangan, Kap? Saya sebetulnya hanya 2 sekolah. 2 sekolah ya? Di Jawa dulu saya 8 tahun satu perusahaan, dan lift yang kedua. Tetapi bergaul kita dulu sama seluruh kepala sekolah kan ini cukup dekat. Jadi dulu kita misalnya di Halim atau di Cirebon, Solo, Adi Sumarmo, saya dulu Cilacap. Kita tetap duduk sama semua sekolah pilot yang ada lah. Jadi kita tahu kendalanya semua sekolah pilot apa aja, saya tahu semuanya. Sudah hatam ya, Kapten. Sudah hatam. Ada sekolah-sekolah pilot di luar daerah ya? Pakai tajwid sudah hatam. Kayak boleh tahu nggak, katanya kita terlengkap loh sekolahnya di sini, fasilitasnya, kemudian untuk latihan juga, pesawatnya juga terlengkap di Indonesia, benar ya, Kep ya? Betul sekali. Kalau kita bicara fasilitas training karena saya selalu fokusnya di fasilitas training. Tapi fasilitas yang selain training kayak tempat tinggal, makan, ini juga lengkap. Lengkap kita di sini. Ada berapa sekolah yang kasih fasilitas seperti itu, yang namanya tempat tinggal, makan. Ada berapa sekolah yang tidak. Tapi kalau saya memang visi dari dulu, saya pengen banget murid pilot ya. Dari pagi dia bangun pagi sampai dia tidur, itu dia di dalam academy, di dalam suasana yang namanya belajar, suasana aviasi gitu kan. Kalau misalnya dia datang pagi, siang pulang, itu saya kurang menarik yang seperti itu sebetulnya. Oh, jadi setiap siswa itu harus dikarantina total ya? Harus dia tinggal di dalam academy ini. Berapa lama, Kep? 1,5 tahun. 1,5 tahun sampai 1,8 tahun kalau enggak. 1,8 bulan kalau enggak salah ya. 18 bulan ya? 18 bulan ya. Oke. 18. Kep, cuma ini kan ada trennya. Jadi orang sekolah pilot itu harus di luar negeri mungkin ya, bagi mereka yang mampu. Itu kan ada tren, jadi seolah kebanggaan yang luar biasa ketika mereka sekolah di luar negeri, apalagi sekolah pilot ya. Tetapi kita punya sekolah pilot yang standarnya kan internasional juga, dari kompetensi lulusannya juga nanti sudah boleh diadu lah. Kira-kira keunggulan kita dibandingkan sekolah luar negeri gimana, Kep? Biar sebetulnya gini, banyak orang mungkin tidak paham. Yang orang Indonesia yang keluar luar negeri ambil course pilot, kan dia pulang ke Indonesia dan harus endorse license-nya untuk jadikan Indonesian license dulu.
di endorse itu didaftarkan gitu ya? Conversion. Oke. Jadi kalau dia mau conversion, dia misalnya terbang di Filipina misalnya. Filipina dia selesai sekolah, dia pulang ke Indonesia mau kerja di maskapai kan. License yang dia dapat di Filipina harus dia convert untuk jadi Indonesia license dulu. Iya. Itu ke Kementerian Perhubungan? Iya, harus lewat sekolah pilot. Oh, sekolah pilot dulu. Dan banyak banget yang datang ke sekolah kita di sini. Di lift ya? Di lift. Dan itu saya gimana ya? Jadi gini bro, I make it short for you. Indonesia kualitasnya di dunia penerbangan jauh lebih bagus. Betul sekali. Karena saya lihat 10 tahun, the last 10 years lah, last 10 tahun Indonesia ini sudah di dalam aviasi ya, udah maju. Sudah cukup maju. Sudah dipertimbangkan dunia internasional ya, sekolah penerbangan kita. Betul. Fasilitas yang ada di Indonesia luar biasa. Safety yang sudah ada di Indonesia sudah luar biasa. Jadi ya, perhubungan udara, wow, mereka did a good job lah selama 10 tahun ya. Unbelievable. Saya dapat komentar-komentar dari pilot-pilot luar negeri, bule Eropa, Australia datang ke Indonesia. Mereka terbang di sini, they crazy. Mereka amazed banget gitu loh. Tapi cuma anak kita sendiri yang tidak tahu. Anak kita sendiri yang underestimate apa yang Indonesia punya. Oh iya, jadi mereka sudah tidak yakin dengan yang di negaranya sendiri ya? Iya, padahal dia datang dari luar negeri, dia mau bikin endorse license-nya di Indonesia, misalnya lewat kita. Saya masukin dia dalam simulator misalnya, atau dalam pesawat mau. Karena dia sudah punya license. Dia sudah ada license di sekolah penerbang. Dan saya lihat standarnya masih jauh ya? Jauh banget di bawah kita ya? Di bawah average. Padahal mereka luar negeri loh. Oh my god, sumpah. Jadi saya kalau bicara itu nggak. Jadi tidak bisa menjamin juga sekolah di luar negeri itu kualitasnya juga hebat ya? Tidak. Mereka mungkin kejar murah ya. Kejar murah. Ya, saya dengar di luar negeri mungkin. Itu di mana Cap? Sekolah luar negeri yang biasa di? Yang saya dengar ya, Filipina ya. Terus? Maybe Amerika. Orang-orang dengar Amerika, they feel wow. Iya, Padahal tidak, kita lebih kualitas training di Indonesia jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Benar, percaya sama saya kalau gitu. Pastilah kita percaya ini. Jauh lebih bagus. Iya. Cuman mungkin ya kita di sini fokusnya, lu tahu lah karakter anak Indonesia seperti apa. Di Amerika bagus, tapi untuk anaknya mereka. Iya. Paham nggak? Iya. Kalau kita mau lakukan sistemnya sekolah Amerika ke anak kita, tidak cocok. Tidak cocok. Kenapa begitu? Karena teori kita lebih fokus sebetulnya. Di Amerika nggak dia fokus teori, dia fokus hanya praktek saja. Lebih sebetulnya ke praktek saja. Tapi kalau kita di Indonesia tidak, kita terbalik. Kita malah sekarang mulai fokus teori lebih dari praktek. Betul. Kenapa? Karena kita sering ketemu teman-teman di maskapai, mereka curhat ke kita. Kurangnya apa, kendalanya apa lulusan anak kita ini, anak-anak kita ini. Fokus di karakternya anak, fokus di bahasa Inggrisnya anak, fokus di teorinya anak. Kalau terbang jago semua, gampang. Makanya dia pergi ke Filipina hanya terbang saja. Gitu. Kalau di sini semua ya, di teorinya, di bahasanya semua lah ya. Teori. Kalau jago terbang tapi ini kosong, ya tidak bisa jadi pilot lah. Gak mungkin bisa jadi pilot. Karena di maskapai itu dia tidak fokus kamu ini jago terbang atau tidak. Itu paling terakhir dia lihat. Yang penting apa? Yang penting itu ilmunya, knowledge-nya itu sesuai atau tidak. Gitu. Ya, it's like you're flying kan, jadi you must know what you're doing. Jangan hanya terbang saja tapi you don't know what's going on. Itu yang bahaya. Itu bahaya ya, apalagi kalau pesawat yang dibawa nanti pesawat komersil kan. Cap, kalau dari sisi biaya gimana sih sekolah di luar negeri dengan sekolah di dalam negeri atau sekolah di Lombok lah, sekolah internasional di Lombok?
nggak jauh beda. Nggak jauh beda ya? Nggak jauh. Harganya ya? Harganya, tapi kan di sana kalau kita, makanya anak kita itu kayaknya dia salah paham sih. Tapi habis dari sana baru dia akan bilang, Baru dia "Waduh." tahu bagaimana keunggulan Indonesia ya? Dia langsung, waduh. Kenapa? Sudah banyak yang gitu ya, Cap? Banyak banget, bukan hanya banyak, semua. Semua. Semua lulusan luar negeri. Semuanya mereka datang ke sini ke Lombok endorse license-nya. Jadi dia endorse license-nya di sini, saya ngajar dari nol. Iya, Sumpah. Jadi yang seharusnya hanya diberikan rekomendasi saja ya, tapi harus diulang lagi dari nol. Dari nol saya ngajar dia teorinya. Saya bantu nggak apa-apa sih. Biar bisa dapat Indonesia license. Iya. Berarti sekolah lagi dong selama 1,5 tahun? Iya, sekolah lagi. Dua kali berbiaya. Bayar, iya. Bayar mungkin 200 juta lagi, 150 juta lagi bayar untuk conversion license itu. Jadi mereka nggak bisa diterima begitu saja sama maskapai penerbangan ya? Tidak mau terima karena kualitasnya. Tidak bisa berapa? menjamin. Ada berapa anak yang misalnya lulusan dari luar negeri, tapi untung aja anak ini adalah tipe anak yang bisa belajar sendiri. Jadi dia belajar sendiri karena teori dari sana memang nggak ada. Yang EQ-nya agak bagus ya? Ya, ini IQ-nya bagus, dia belajar sendiri, dia datang ke Indonesia, dia dapat Indonesia license misalnya, dia lamar kerja, diterima. Tapi jadi itu sedikit. Sekali lagi, Cap, kalaupun sekolah penerbangan di Amerika misalnya, itu nggak menjamin juga ya? Nggak menjamin. Nggak menjamin. Kalau sekolah penerbangan di dalam negeri, sudah langsung otomatis bisa keterima ya? Iya bisa diterima, tapi tetap kalau lulus dari sekolah pilot dengan kualitas yang bagus, walaupun di dalam negeri. Oh iya. Jadi gini, maskapai itu tidak peduli kamu lulusan luar negeri atau lulusan dalam negeri ya? Tidak peduli. Yang dilihat? Yang dia lihat nomor satu adalah license-mu, license Indonesia. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, pintar nggak? Kualitasnya bagus tidak? Iya. Kalau semua oke, langsung. Pintar itu dari sisi apa, Cap? Knowledge, teori. Knowledge, ya. Teori bahasa Inggris dan karakter. Iya. Karakter anaknya. Itu. Kalau misalnya kita mau daftar nih lulusan sekolah di dalam negeri atau di luar negeri, kita mau daftar di maskapai penerbangan internasional di luar negeri misalnya, gimana, Cap? Itu kalau misalnya kamu sudah lulus dari sekolah pilot Indonesia nih, mau kerja di luar negeri, sudah punya experience, sudah kerja di maskapai Indonesia atau belum dulu? Kalau misalnya baru lulus dari sekolah pilot, tidak bisa. Nggak bisa ya? Bukan karena Indonesia license nggak diakui, bukan. Justru Indonesia license sudah diakui di mana-mana sebetulnya. Tapi tiap negara punya license sendiri. Jadi kamu pakai Indonesia license, kamu mau kerja di Saudi, berarti kamu harus ganti license Saudi dulu. Iya. Upgrade dulu ya? Upgrade, ya, jadi conversion license dulu. Iya. Baru kerja di situ. Tapi sebetulnya kalau di luar negeri, problemnya di mana? Negerinya mungkin kecil dan kerjaannya tidak banyak dan dia pasti luar negeri itu dia utamakan warga negaranya dia sendiri, ya kan? Jadi orang Saudi dia utamakan orang Saudi yang kerja dulu. Jadi orang Indonesia itu banyak ke Filipina ya sekolah penerbangan. Murid-muridnya, murid-murid banyak yang ke Filipina. Termasuk ke Amerika. Negara lain tidak ada ya? Nggak ada. Tapi dia nggak tahu kualitas aviasi di dalam negaranya sendiri udah jauh lebih bagus. Jadi sebetulnya kita nggak perlu ya jauh-jauh sekolah penerbangan itu, Cap ya? Tidak perlu. Kamu pergi ke Filipina, bayar misalnya berapa ratus juta. Berapa kisarannya kira-kira? Saya dengar 700 juta ya? 600 sekian. Tapi mereka tidak mikir tempat tinggal. Iya. Makan. Itu di luar biaya sekolah? Di luar. Kalau di sini? Di sini sudah termasuk tempat tinggal, termasuk berapa, makan. Kalau di sini kita 800. 800 sudah termasuk asrama? Sama makan. Makan penuh? Semua. Selama 1,5 tahun? 1,5 tahun, ya. 18 bulan. 18 bulan? Betul. Di sekolah-sekolah di luar daerah misalnya di Indonesia sama juga seperti itu? Ada yang sama. Ada yang sama ya? Ada yang tidak. Yang sama seperti kita ada sedikit sih, tapi yang banyak yaitu yang seperti misalnya
nggak tambah makan, tambah mes, tidak ada, cuma sekolah saja. Sekolah penerbangan di Indonesia itu berapa, Cap, pengetahuannya Kapten Abbas? Makin lama makin sedikit. Oh, makin sedikit. Kok bisa begitu? Ya mungkin karena ada aturan baru tiap tahun keluar dari perhubungan udara. Perhubungan udara itu tiap tahun lebih ketat lagi. Oh, lebih ada ketat, aturan ya, aturan yang lebih ketat lagi. Ada beberapa sekolah yang tidak mampu tutupi semua syarat dan tutup misalnya. Berapa informasinya yang sekarang masih bertahan? Ya sekarang informasinya ada sekitar 10 ya? 11 ya. Itu rata-rata di Jawa, Cap, ya? Bukan rata-rata, semua di Jawa. Semua di Jawa. Di Bali juga ada ya? Di Bali ada satu, tapi dia juga terbang di Jawa. Oh, terbang di Jawa juga. Iya. Jadi sekolahnya di Bali, terbangnya di Jawa, latihannya di Jawa. Latihannya di Jawa. Kalau kita di Lombok, sekolah di sini, terbang di sini, fasilitasnya internasional? Di sini. Standar internasional di sini di ya? NTB, sekolah di NTB, semua terbangnya di NTB. Gitu. Kita general lah NTB, dua pulau, Bima, Sumbawa, dan Lombok. Tapi kok banyak yang masih keluar negeri itu, Cap? Sekolah di luar negeri? Itu mereka mungkin dapat motivation, masukan ya, ada banyak agent. Oh, banyak. Kalau bahasa kita kan bahasa kerasnya apa ya? Maklar. Ada Jadi banyak maklar yang mempengaruhi ya, biar sekolah bisa di luar negeri ya, Cap, ya. Negeri. Padahal kita tidak kalah ya, Cap. Bukan kita tidak kalah, justru kita menang. Iya ya. Justru kita menang. Iya. Justru kita menang sekali. Kita jauh lebih bagus. Saya dapat komunikasi sama Saudi. Ini contoh ya. Iya. Jadi mereka kontak saya, mereka minta ketemu, kita ketemu lewat Zoom. Pertama kita ketemu mereka curhat dulu. Saudi ini ada organization di dalam Saudi ini kirim berapa anak ke Filipina. Sekali. Habis itu tidak mau lagi. Kenapa? Karena kualitasnya begitu pula mau dijadikan dia pilot di sana. Nggak bisa. Kualitasnya nggak kualifikasinya nggak masuk ya? Ya. Kualitas. Kualitas. Ya. Iya. Nggak sesuai. Iya. Jadi mereka kecewa, udah tidak mau kirim ke sana lagi. Akhirnya mereka cari informasi di Indonesia, mana yang bagus di dalam Asia. Sekolah itu disuruh ke Indonesia. Disuruh ke Indonesia? Iya, bilang. Dan disuruh ke Lombok? Disuruh ke Indonesia dulu. Setelah mereka datang ke Indonesia cari, baru disuruh ke Lombok. Jadi dari Arab Saudi sudah mulai masuk sekolah di Indonesia di NTB ya? Iya, kalau tidak corona kayaknya udah masuk berapa anak kita terima. Tapi sekarang kita tunggu kondisi corona aja. Jadi boleh kita berbangga hati sebenarnya sekolah di dalam negeri, Cap, ya? Iya, harus banget karena saya bingung sumpah. Jadi gini bro, saya kan orang asing. Tapi udah jadi orang Indonesia. Iya. Saya yang lihat majunya Indonesia di dalam industri penerbangan ya. Saya yang lihat, saya datang betul sekali 2007 itu belum ada apa-apa ya. Belum bagus lah. Iya. Tapi saya lihat majunya, jadi saya saksikan. Kayak anak kecil yang kamu saksikan dia misalnya grow up. Saya lihat growing-nya industri di dalam Indonesia seperti apa. Dan saya sendiri bangga sekali. Oh gitu ya. Saya sendiri bangga sekali. Tapi saya heran ada berapa orang di dalam dunia penerbangan di dalam Indonesia yang masih promosikan misalnya luar negeri. Sekolah ke luar negeri. My God, man, come on. Jadi kayak nggak cinta Indonesia ya kayaknya. I don't know, man. Tapi kalau misalnya di sana bagus dan anak itu misalnya dapat sukses, it's okay. Ini enggak juga. Iya. Indonesia lebih bagus. Iya. Guru-guru kita di Indonesia, instruktur kita, senior kita, pilot kita paling jago. Saya dapat komunikasi sama Qatar. Bilang Indonesian pilot yang join Qatar itu paling bagus. Sumpah demi Allah. Teman-teman di Arab bilang kita mau dan mereka suka kalau ada pilot lain atau Garuda selesai kontraknya.
Dia mau tarik. Itu langsung ditarik, nggak mau dikasih chance, harus ditarik. Ada banyak lulusan lift juga sekarang yang terbang di Qatar sudah ada. Jadi sampai seperti itu pengakuan dunia internasional ke kualitas kita ya, Cap? Iya, because Indonesia ini experience yang kamu dapat di dalam Indonesia sebagai orang pilot, experience-nya luar biasa. Karena dari sisi apa, Cap? Sisi angin. Oh, angin. Cuacanya cukup mendukung ya kita latihan di sini ya. Untuk dapat skill yang bagus. Terus? Dan begitu, misalnya kamu terbang di Indonesia, karena Indonesia kan luas. Luas. Dan banyak flight lah, banyak experience. Local flight di Indonesia ada 8 jam. Bisa kamu dari Jakarta ke Fakfak 8 jam. Kayak mau umrah aja. Padahal local flight. Iya, betul. Jadi banyak experience, banyak terbang di dalam Indonesia. Dan kondisi semua bandara di dalam Indonesia, anginnya kencang. Misalnya. Jadi anak kita ini terbang di dalam Indonesia di Lion atau Sriwijaya atau mana berapa tahun, dia udah kebiasaan dengan kondisi yang susah gitu kan. Begitu pindah luar negeri terbang di Timur Tengah, yang suasananya biasa-biasa aja, justru menjenuhkan ya. Jadi main sepeda sudah. Ini kaget, dari Indonesia bro, gitu ya. Oh gitu ya. Iya, memang gitu. Iya. Jadi untuk membentuk karakter seorang pilot itu di Indonesia itu sudah cukup bagus sekali ya. Betul sekali. Kamu bisa lihat bule sendiri datang ke Indonesia, mau cari terbang di Indonesia, karena dia tahu experience yang akan dia dapat di Indonesia. Iya. Paling bagus. Paling bagus. Dia datang. Kadang-kadang dia nggak mau gaji. Pilot dari luar negeri datang ke Indonesia. Saya sudah ketemu ratusan malah. Datang ke dalam Indonesia, dia mau kerja di maskapai manapun, walaupun nggak digaji. Asal dia bisa terbang di Indonesia. Asal bisa dapat jam terbang di dalam Indonesia. Karena dia dapat 500 atau 1000 jam di dalam Indonesia, dia balik ke negaranya, dia jadi Superman. Luar biasa sekali ya. Begitu. Memang. Iya. Jadi selain fasilitas, kemudian alam kita cukup mendukung untuk menjadi pilot-pilot profesional ya. Betul. Jadi apalagi yang kita mau cari di luar negeri, Cap? Kalau memang semuanya mendukung, kenapa harus ke luar negeri ya? Cuma gaya saja gitu. Jadi keluar luar negeri, balik dari situ saya dapat sertifikat luar negeri loh ya. Sertifikat luar negeri, begitu kita tes ternyata nggak sesuai, nggak bagus. Betul. Justru yang di Indonesia jauh lebih bagus. Iya. Jadi ini pesan untuk kita semua, sekolah di dalam negeri itu jauh lebih menjamin kualitas, kualifikasi menjadi pilot profesional ya, Cap ya. Indonesia apa sekarang masalah aviation industry inside the Indonesia sudah bagus banget. Jangan underestimate, bagus banget. Iya. Senior pilot di dalam Indonesia, oh my god man. Saya kenal geniuses, and they are really wow. Iya. Dan saya nggak kaget one day mungkin in the future saya lihat, dan ini mimpi saya juga, lihat salah satu pilot Indonesia bisa gabung di NASA. Saya nggak kaget kalau itu terjadi nanti. Karena kualitas lulusan Indonesia itu. Yes. Suatu saat akan ada di NASA ya orang Indonesia. Saya punya target untuk itu. Dari LIP? Insya mau dari LIP, mau yang penting dari Indonesia. Oke. Itu mimpi saya. Iya. Cap, saya dengar sekali lagi. Saya dengar ada banyak lulusan yang tidak bisa terserap di maskapai penerbangan. Lulusan luar negeri loh, Cap ya. Ada lulusan luar negeri yang tidak bisa diserap oleh maskapai kita di dalam negeri. Tidak semua. Tidak semua ya? Tidak semua, tapi anggap aja 80%. 80%. Jadi pengangguran dari sekolah luar negeri itu juga besar itu ya, sekolah pilot luar negeri ya? Itu yang banyak. Itu yang bikin krisis. Itu yang bikin krisis sebetulnya, yang dari luar negeri. Iya. Jadi calon pilot dibilang banyak yang tidak bisa bekerja, padahal mereka tidak punya kompetensi ya, sekolah di luar negeri. Betul sekali. Mereka lulus dari luar negeri, datang ke sini, kita tes untuk kasih Indonesian license, dan kualitasnya nggak sesuai. Kualitas Indonesia jauh lebih bagus. Standarnya kita jauh lebih bagus. Kualitas dan harga juga sangat ini ya. Harga kita mahal, mereka murah, tapi
Yang bagus ya mahal. Iya. Sekali lagi ya Kev ya, kita tidak bisa berbangga sekolah di luar negeri ya. Sekolah pilot loh ya. Iya. Tidak bisa kita berbangga ya. Tidak bisa. Tidak bisa menjamin. Tidak bisa. Saya justru banyak orang datang ke sini. Saya misalnya dapat wakil dari Saudi datang ke sini. Kapten Airbus dia kerja di Saudi Airlines. Iya. Dia dikirim, datang dia ke Lombok, masuk ke sini, dia lihat pesawat, naik pesawat, dia lihat lift, lihat fasilitas, lihat material kita, lihat teori, buku, semua dia lihat, dan dia amazed banget. Dia amazed banget. Iya. Anda balik lagi ke sana, langsung mereka mau kirim, tapi cuma karena corona kan. Oh iya. Datang dari Jepang, wakilnya dari Jepang ke sini, sama. Dia amazed banget. Dan sekarang sudah ada kontrak, ada dari Jepang mau sekolah di sini. Ada kerjasama. Kalau negara maju sekelas Jepang saja sekolahnya memilih sekolah pilot di Indonesia, sekolah pilot di NTB. Betul. Lalu kenapa kita orang lokal harus ke luar negeri gitu kan? Betul sekali. Iya. Yang dukun Indonesia untuk jadi menarik banget di dunia penerbangan yaitu lokasi negaranya. Cuacanya. Cuaca juga mendukung sebetulnya. Jadi pengalaman terbang itu bisa banyak didapat ya, Kep ya? Betul sekali. Dan fasilitas trainingnya di Indonesia. Kamu misalnya mau sekolah pilot misalnya di contoh di Jordan misalnya. Iya, Jordania ya. Kamu habis take off 1 menit sudah di Israel. Oh. Ya kan? Negaranya kecil. Iya. Nah, jadi di Swedia atau di Norwegia saya dapat orang datang sini mau terbang, dia orang Norwegia. Kenapa? Di sana nggak ada airspace. Di Jerman juga? Di Jerman mereka bagus, banyak sekolah pilot yang luar biasa di Jerman. Iya. Bagus banget dan airspace-nya bagus. Tapi mereka cuacanya nggak mendukung. Suka winter di situ dan winternya lama. Iya. Selama winter mereka berhenti training. Iya, nggak bisa terbang ya. Di Indonesia kalau kita bisa terbang kapan saja ya, mau malam, mau pagi, mau siang. Iya, dan mau musim panas, mau musim hujan tetap aja ya. Tetap terbang. Kita kalau hujan cancel flight, setelah selesai hujan udah bagus naik. Naik lagi ya. Di sana enggak, di sana dia harus tunggu 3-4 bulan. Oh, tunggu sampai salju nggak ada lagi ya. Betul. Jadi menarik di sini, lebih menarik dan kualitasnya lebih bagus dan safety di sini sudah maju. Safety itu gimana maksudnya? Aturan regulasi tentang safety regulation di Indonesia sudah maju, udah maju banget. Kayak misalnya tipe pesawat dicek sama perhubungan udara. Iya. Tiap part di dalam pesawat ada sertifikasinya, ada dokumentasinya, ada masa habisnya, dicek tiap tahun, tiap 6 bulan ada surveillance, ada audit, ada ini, jadi itu jadi ketat sekali ya. Ketat sekali. Jadi itu yang sudah bisa menjadi jaminan. Betul. Profesionalismenya sekolah di dalam negeri. Oke, sekali lagi ini menjadi pengetahuan kita bersama bahwa sekolah di dalam negeri itu kita bisa boleh berbangga hati di dunia internasional, kita boleh membusungkan dada ya Kep ya. Betul. Sekolah di dalam negeri kita boleh membusungkan dada di dunia internasional, dan sekali lagi kita harus tetap berbangga. Sekolah pilot di dalam negeri sudah luar biasa. Betul. Dan ini kita harus bersyukur. Terima kasih Kep sudah memberi banyak informasi. Sama-sama. Semoga sehat-sehat selalu. Insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.